Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Ferdinand Azhari. Saya dari Fakultas Pertanian di Instiper Yogyakarta. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang apa saja yang ada di bagian drone. Untuk drone tersendiri itu biasanya terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan penerbangan, stabilitas, dan fungsionalitas. Berikut adalah rincian bagian-bagian utama drone. Yang pertama itu ada frame. Untuk frame biasanya terbuat dari karbon, plastik, atau aluminium untuk menjaga kekuatan dan keringanan. Untuk desainnya, frame menentukan bentuk drone, menampung motor, lengan, dan komponen lainnya. Yang kedua itu ada motor. Jenis motor sendiri itu kebanyakan drone menggunakan motor brushless karena lebih tahan lama dan efisien dibandingkan motor booster. Fungsinya itu menggerakkan propeller agar drone dapat terbang, dan jumlah motor sesuai dengan jumlah lengan. Ada yang 4 dan ada yang 6. Untuk propeller, bahan propeller biasanya terbuat dari plastik atau serat karbon. Fungsinya itu berputar dan menghasilkan daya angkat yang memungkinkan drone terbang dan biasanya stabil. Dan yang keempat itu ada electronic speed control yang sering disingkat dengan ESC. Fungsinya itu mengontrol kecepatan setiap motor berdasarkan sinyal dan flight control. Untuk lokasinya biasanya dipasang di setiap lengan drone dan terhubung ke motor. Yang kelima itu ada flight controller. Untuk fungsinya itu otak utama drone yang mengatur stabilitas navigasi dan kontrol, menerima input dari remote control, GPS, dan sensor. Untuk sensor biasanya dilengkapi dengan sensor gyroscope untuk menjaga stabilitas. Yang keenam itu ada GPS modul. Fungsinya itu memberikan koordinat lokasi drone dan membantu dalam stabilitas dan navigasi. Untuk aplikasi yang digunakan, fungsi seperti hopper di satu titik kembali ke titik awal atau yang disebut dengan return to home. Yang ketujuh ada baterai. Untuk jenis baterai biasanya digunakan LiPo yang ringan dan memiliki daya besar. Fungsinya menyediakan sumber utama bagi motor dan komponen elektronik lainnya. Yang ke-8 itu ada Power Distribution Board atau PDB. Fungsinya itu mendistribusikan daya dari baterai ke setiap komponen seperti ESC dan flight control. Untuk desainnya biasanya diintegritaskan dengan komponen elektronik lainnya untuk menghemat ruang. Yang ke-9 ini ada kamera, sebenarnya opsional. Fungsinya untuk mengambil foto atau video, biasanya terhubung dengan gimbal untuk menjaga stabilitas gambar. Untuk jenis biasanya berupa kamera FPV untuk pemantauan real time atau kamera bersolusi tinggi untuk pemetaan atau fotografi. Yang ke-10 ada gimbal. Ini pun opsional. Fungsinya itu menstabilkan kamera drone bergerak agar kamera lebih bagus. Jenisnya untuk gimbal 2 atau 3 sumbu, biasanya untuk mengkompensasikan gerakan. Yang ke-11 ada transmitter atau radio kontrol. Fungsinya transmitter mengirim sinyal kontrol dari pengendalian, sedangkan receiver di drone menerima sinyal tersebut. Untuk yang ke-12 itu ada telemetri system. Fungsinya mengirim data penerbangan ke pengendali seperti kecepatan, ketinggian, dan status baterai. Yang ke-13 ada sensor. Untuk sensor itu giroskop untuk mendeteksi
orientasi dan penggerakan. Barometri itu untuk mengukur ketinggian relatif dengan tekanan udara. Ya, begitu saja. Setiap komponen memiliki peran penting dalam mendukung performa drone dan memastikan stabilitas serta kemampuan drone dalam melakukan misi tertentu. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.